Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta Rahayu, NPM 1913024007. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang pengolahan hasil tes dan penentuan nilai akhir serta tindak lanjut hasil penilaian. Nah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada rekan-rekan saya, Alvina Aulia Safitri, NPM 1913024027, ada Dea Olivia Amanda, NPM 1913024005, ada Endri Duyanti, NPM 1913024023, dan M. Dimas Ditya Asri, NPM 1913024039. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengolahan hasil tes. Nah, menurut Zainal Arifin tahun 2006, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama men-skor, yaitu memberi skor terhadap hasil tes yang dapat diperoleh oleh peserta didik. Nah, untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan juga pedoman konversi. Nah, yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu mengkonversi skor standar ke dalam nilai baik berupa huruf maupun angka. Yang keempat yaitu melakukan analisis soal jika dibutuhkan untuk mengetahui derajat validitas, reliabilitas, kemudian tingkat kesukaran soal, dan juga daya pembeda. Oke, materi yang selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian tes tertulis. Nah, hasil penilaian tes tertulis ini merupakan skor yang diperoleh oleh peserta didik dari hasil tes yang diikuti peserta didik. Nah, tesnya itu kan bisa berupa pilihan ganda, juga benar salah, menjodohkan, jawaban singkat, dan juga uraian. Nah, teknik pemberian skor ini dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada tes berbentuk pilihan ganda. Dapat dilakukan dengan peskoran tanpa menerapkan sistem denda. Nah, dapat menggunakan rumus S sama dengan R. Dengan S yaitu skor yang dicari, kemudian R yaitu jumlah jawaban yang betul. Contohnya, tes dengan jumlah soal sebanyak 50 butir dan banyaknya jawaban yang benar adalah 30 butir, maka skor yang didapat adalah 30. Kemudian cara yang kedua yaitu penskoran dengan menerapkan denda. Dapat menggunakan rumus S sama dengan R min W per O min 1. Dengan S yaitu skor yang sedang dicari, kemudian R yaitu jumlah jawaban betul, kemudian W jumlah jawaban yang salah, O banyaknya option atau pilihan. Kemudian contohnya yaitu misalkan soal dengan bentuk pilihan ganda terdiri dari 40 butir. Nah, jumlah pilihan atau option jawabannya sebanyak 4 pilihan. Kemudian untuk jawaban yang benar yaitu 30. Kemudian jawaban yang salah yaitu 12 dan tidak menjawab 8. Maka skor yang diperoleh adalah S sama dengan 30 min 12 per 4 min 1, yaitu mendapatkan skor 26. Oke, selanjutnya yaitu tes berbentuk jawaban singkat. Nah, pemberian skor untuk kedua bentuk tes ini umumnya tidak memperhitungkan sanksi berupa denda dengan rumus S sama dengan R. Jadi, skor yang dicari sama dengan jumlah skor yang betul. Yang ketiga yaitu tes objektif bentuk matching, fill in, dan completion perhitungan skor. Nah, pada umumnya tidak memperhitungkan sistem denda. Dalam tes objektif soal ada yang menggunakan bobot. Nah, untuk yang keempat yaitu tes berbentuk uraian. Nah, pada umumnya tes uraian menggunakan sistem bobot yang diberikan untuk setiap butir soal atas dasar taraf kesukarannya atau atas dasar banyak sedikitnya unsur yang harus terdapat dalam jawaban.
Materi yang selanjutnya yaitu pengolahan hasil penilaian unjuk kerja. Nah, berdasarkan hasil penilaian unjuk kerja siswa, maka diperoleh data atau skor yang menunjukkan kemampuan siswa dalam mencapai kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti praktik sholat, kemudian praktik membaca Al-Quran, praktik wudhu, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya mengenai pengolahan dan pengubahan konversi skor hasil tes belajar menjadi nilai. Ada dua hal yang perlu dipahami bahwa dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu ada dua cara yang dapat ditempuh. Yang pertama, bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada kriterium atau kriterion atau patokan. Cara pertama ini sering dikenal dengan istilah Criterion Reference Evaluation. Kemudian yang kedua, bahwa pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai itu dilakukan dengan mengacu atau mendasarkan diri pada norma atau kelompok. Cara kedua ini sering dikenal dengan istilah Non-Reference Evaluation. Kemudian pengubahan skor menjadi nilai. 1. Skala bebas. Skala bebas adalah skala yang tidak tetap. Dalam hal ini, angka tertinggi dan skala yang digunakan tidak selamanya sama. Hal itu ditentukan dari banyak atau bentuk soal yang diberikan oleh guru terhadap siswa. Kemudian skala 1-10. Skala ini pada umumnya banyak digunakan oleh guru dalam penulisan rapor. Dalam skala ini, guru sangat jarang memberikan angka pecahan seperti 5,5, yang pada akhirnya angka tersebut akan dibuatkan menjadi 6. Yang ketiga, skala 1-100. Penilaian menggunakan skala 1-100 merupakan penilaian yang dinilai lebih tinggi atau lebih halus karena terdapat 100 bilangan bulat di dalamnya. Kemudian ada skala huruf. Selain menggunakan angka, penilaian pada umumnya dapat menggunakan huruf seperti A, B, C, D, dan E. Untuk menggambarkan kelemahan dalam menggunakan angka adalah bahwa dengan angka dapat ditafsirkan sebagai nilai perbandingan. Penentuan nilai akhir. Nilai akhir sering dikenal juga dengan istilah nilai final. Adalah nilai baik berupa angka maupun huruf yang melambangkan tingkat keberhasilan peserta didik setelah mereka mengikuti program pendidikan pada jenjang pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Fungsi nilai akhir itu ada 4. Yang pertama, fungsi administratif, 2. Fungsi informatif, 3. Fungsi bimbingan, dan yang keempat ada fungsi instruksional. Fungsi administratif. Secara administratif, pemberian nilai akhir oleh seorang peserta didik atau oleh seorang guru atau pendidik terhadap peserta didik memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu menentukan apakah seorang peserta didik itu dapat dinaikkan ke kelas selanjutnya atau tetap tinggal kelas. Kemudian, dapat memindahkan atau melemparkan peserta didik pada kelompok atau bidang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian menentukan apakah seorang peserta didik tersebut layak dipandang telah memiliki persyaratan tertentu untuk diberikan beasiswa ataupun tidak. Kemudian menentukan apakah peserta didik dapat diberikan rekomendasi atau tidak terkait dengan prestasi yang telah dicapainya atau yang dimilikinya. Kemudian untuk fungsi informatif, pemberian nilai akhir oleh pendidik kepada peserta didiknya memiliki fungsi informatif yang mengandung pengertian bahwa pemberian nilai akhir itu berfungsi memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait seperti para orang tua atau wali murid, wali kelas, penasehat akademik, dan lain sebagainya tentang prestasi belajar murid. Selanjutnya, fungsi bimbingan. Dengan memperhatikan nilai-nilai akhir yang dicapai oleh peserta didik, maka guru yang diserahi tugas menangani kegiatan bimbingan dan penyuluhan dengan bekerja yang lebih terarah dalam rangka memberikan bimbingan kepada peserta didik, agar nilai-nilai yang diperolehnya apabila awalnya rendah akan mengalami progres atau peningkatan yang ke arah lebih maju. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah fungsi instruksional.
Tidak ada tujuan yang lebih penting dalam proses pembelajaran kecuali mengusahakan agar perkembangan dan kegiatan belajar para peserta didik dapat mencapai tingkat optimal. Dalam hubungan ini, secara instruksional, pemberian nilai akhir berfungsi memberikan umpan balik atau feedback yang mencerminkan seberapa jauh peserta didik telah dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh program pengajaran atau sistem instruksional. Jika pemberian nilai akhir itu dapat dilaksanakan dengan tepat dan objektif, maka akan dapat pula diketahui keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik pada setiap bagian dalam tujuan pembelajaran tersebut. Baik, saya Alvina Syafita, NPM 1913024027 akan melanjutkan materi mengenai cara menentukan nilai akhir. Nah, penilaian yang diberikan oleh pendidik dalam bentuk tes-tes formatif sebenarnya dimaksudkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan untuk mengetahui sampai di mana tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan instruksional yang telah dirumuskan dalam setiap satuan pelajaran. Adapun tes sumatif bertujuan untuk menilai prestasi peserta didik terhadap penguasaan bahan pelajaran yang telah diberikan kepada mereka selama jangka waktu tertentu. Akan tetapi, oleh karena tes sumatif itu pada umumnya tidak sering dilakukan, maka untuk dapat menjaga kesinambungan penilaian dan hasil penilaian yang dipandang lebih mantap bagi setiap peserta didik, penentuan nilai akhir pada umumnya dilaksanakan dengan jalan menggabungkan nilai-nilai hasil tes formatif dengan hasil tes sumatif. Nah, berikut ini dikemukakan 3 macam contoh cara yang sering dipergunakan dalam penilaian nilai akhir. Yang pertama, nilai akhir diperoleh dengan jalan memperhitungkan nilai hasil tes formatif, yaitu nilai rata-rata hasil ulangan harian dengan hasil tes sumatif, yaitu nilai hasil ulangan umum atau UAS, dengan menggunakan rumus sebagai berikut. F1 plus F2 plus F3 sampai dengan Fn per N plus 2S. Di NA sama dengan per 3, di mana NA itu disebut juga nilai akhir. F1 itu nilai hasil tes formatif ke-1, F2 hasil tes formatif ke-2, F3 hasil tes formatif ke-3, dan F4 nilai hasil tes formatif ke-N. N itu adalah banyaknya hasil tes formatif yang dilaksanakan. Kemudian 2 dan 3 itu bilangan konstan, 2 sama dengan bobot tes formatif, dan 3 bobot tes secara keseluruhan. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, ini dipergunakan untuk diperlukan pengisian nilai dalam ijazah atau surat tanda tamat belajar atau STTB. Di sini, nilai akhir diperoleh dari nilai rata-rata hasil ulangan harian atau H diberi bobot 1 ditambah dengan nilai hasil evaluasi tahap akhir atau ETA diberi bobot 2 jika dituangkan dalam rumus, yaitu NA sama dengan jumlah H per N plus 2E per 3. Nah, selanjutnya ada tindak lanjut hasil penilaian. Berdasarkan hasil penilaian terhadap peserta didik, hasil tes dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kemampuan peserta didik dan akhirnya dapat diketahui perkembangan peserta didik dari waktu ke waktu. Kemudian, hasil penilaian dapat dipergunakan pula sebagai bahan evaluasi diri bagi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajarannya. Selain itu, hasil penilaian dapat memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pendidikan pada satuan pendidikan. Melalui hasil penilaian, maka dapat diketahui apakah peserta didik itu telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau belum. Dengan demikian, agar dapat ditindaklanjuti dengan program remedial bagi peserta didik yang belum mencapai KKN. Sedangkan bagi siswa yang telah mencapai KKN, maka mendapatkan program pengayaan. Nah, selanjutnya ada mengenai program remedial. Bagi peserta didik yang belum mencapai KKM, maka diperlakukan untuk program remedial. Pembelajaran remedial itu merupakan kebutuhan atau hak peserta didik dan pendidik berusaha membantu kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Dalam pembelajaran remedial digunakan metode yang bervariasi sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Selain itu, media yang digunakan agar dapat dipersiapkan dengan baik agar peserta didik menjadi lebih mudah memahami dari KD yang dianggap sulit dipahami. Nah, pembelajaran remedial itu merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar.
Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya, ada yang tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Maka, tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Pembelajaran remedial itu dimulai dari identifikasi kebutuhan peserta didik. Kebutuhan peserta didik ini dapat diketahui dari analisa kesulitan belajar peserta didik dalam memahami konsep-konsep tertentu. Berdasarkan analisis kesulitan belajar itu, baru kemudian guru memberikan pembelajaran remedial. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya M. Dimas Ditya Asri akan melanjutkan materinya, yaitu pelaksanaan program remedial. Nah, program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda, sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Nah, bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik tersebut. Nah, pemberian bimbingan tersebut secara kelompok bila terdapat beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama. Nah, pemberian pembelajaran ulang apabila sebagian besar atau semua peserta didik mengalami kesulitan, pembelajaran dilakukan dengan metode dan media yang berbeda, menyesuaikan gaya belajar peserta didik. Guru memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode atau media yang lebih tepat. Prinsip program remedial yang pertama adalah adaptif, interaktif, berbagai metode pembelajaran dan penilaian. Yang keempat, pemberian umpan balik sesegera mungkin dan berkesinambungan. Nah, langkah-langkah dalam program remedial adalah yang pertama, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, menyusun perencanaan berdasarkan permasalahan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan program remedial. Yang keempat, melaksanakan penilaian untuk mengetahui keberhasilan peserta didik. Yang kelima, menetapkan nilai yang diperoleh peserta didik setelah program remedial sebagai nilai akhir capaian KD muatan pelajaran. Nah, untuk penunjang keberhasilan di remedial tersebut adalah yang pertama, pendidik harus mengenal peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Dan kedua adalah perlu melakukan usaha perbaikan terhadap kesulitan belajar peserta didik tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini selanjutnya saya Endri Dwiyanti akan membacakan materi selanjutnya tentang program pengayaan. Jadi, program pengayaan adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah program pengayaan. Yang pertama yaitu belajar kelompok. Jadi sekelompok peserta didik yang mempunyai minat tertentu diberi tugas untuk memecahkan permasalahan, membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Nah, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa pemecahan masalah nyata. Dapat pula secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Selanjutnya yaitu belajar mandiri. Jadi secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor sebaya bagi teman yang membutuhkan, dan pengembangan latihan yaitu dengan mengembangkan latihan praktis yang dapat dilaksanakan oleh teman-temannya yang membutuhkan dalam bentuk latihan. Nah, kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan oleh peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran terpadu yang memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara berbagai disiplin ilmu. Nah, melalui pembelajaran tematik dapat mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran tematik, peserta didik akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkan dengan konsep lain yang telah dipahaminya. Nah, selanjutnya yaitu pemadatan kurikulum. Pemberian materi kepada peserta didik yaitu terhadap kompetensi materi yang belum diketahui oleh peserta didik.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Penilaian pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam memahami pelajaran yang telah disampaikan guru. Penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik dengan memiliki beberapa tujuan. Nah, penelitian atau asesmen merupakan kegiatan informasi hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, menetapkan apakah peserta didik telah menguasai kompetensi yang ditetapkan oleh kurikulum. Berdasarkan data informasi yang telah diproses, skor dan nilai pada dasarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perbedaannya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kadang-kadang orang menganggap bahwa skor itu mempunyai pengertian yang sama dengan nilai, padahal pengertian seperti itu belum tentu benar. Pembelajaran remedial merupakan kelanjutan dari pembelajaran biasa atau reguler di kelas. Dan peserta didik yang masuk dalam kelompok ini adalah peserta didik yang belum tuntas belajar karena teridentifikasi mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik berbeda tingkatannya, ada tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Maka, tujuan pembelajaran remedial adalah membantu mengatasi kesulitan belajar peserta didik melalui perlakuan pengajaran. Program pengajaran adalah pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai dan melampaui KKM. Mereka adalah peserta didik yang lebih cepat daripada teman-teman sekelasnya dalam menguasai bahan pelajaran yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan mereka adalah peserta didik yang dapat cepat dalam menyelesaikan tugas belajarnya, sehingga diperlukan treatment atau perlakuan tambahan yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.